Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 7 Oktober 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-27, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario hari ini, kita diajak mendengar dan merenungkan pewartaan Injil tentang Maria menerima kabar sukacita, yakni bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu pikiran kita dibuka untuk percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dialah Anak Allah yang diutus untuk menebus dosa umat manusia, dan seorang manusia yang lahir dalam keluarga manusia dan hidup sebagai manusia kecuali dalam hal dosa. Namun perlu kita sadari bahwa pada mulanya Yosef dan Maria sendiri memiliki pergumulan karena kaget dan ragu akan pengalaman hidup mereka yang berhubungan dengan Yesus. Mereka belum mengerti maksud dan rencana Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yosef dipilih Tuhan untuk menjadi bapa pengasuh bagi Yesus. Dia mengalami pergumulan batin, namun akhirnya Yosef pun menerima nasihat Tuhan melalui malaikat dan melakukannya sepanjang hidupnya, menjadi istri Maria dan Yesus sebagai bagian dari hidupnya dan mengasihi sampai tuntas. Lalu pengalaman Maria, seorang wanita sederhana dari Nazaret di Galilea, juga mengalami pergulatan batin. Namun akhirnya ia berpasrah. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil tentang panggilan Bunda Maria ini sangat menarik. Maria hanyalah seorang wanita sederhana dari daerah Nazaret yang tidak dikenal banyak orang. Bunda Maria adalah pribadi yang sederhana dan bersahaja, wanita kudus yang berasal dari daerah yang kurang dikenal,
Tetapi hingga saat ini namanya masih tetap harum dan dikenal di seluruh dunia. Ada kemungkinan orang tuanya sudah mempersembahkannya kepada Tuhan ketika masih kecil, sebagaimana dilakukan banyak keluarga Yahudi pada masa itu. Oleh karena itu, sejak kecil ia sudah membaktikan diri kepada Tuhan. Tuhan memberikan iman sebagai anugerah cuma-cuma kepadanya. Hal ini diakuinya ketika mengatakan dirinya sebagai hamba yang patuh kepada sabda. Setelah menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, maka ia siap untuk melakukan kehendak Tuhan sepanjang hidupnya. Ia melakukannya dengan sempurna ketika mengandung, melahirkan, membesarkan, dan menyertai Yesus sampai tuntas. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini permenungan kita fokuskan pada perkataan malaikat, jangan takut. Nah, Santo Yosef dan Bunda Maria diingatkan dengan kata-kata yang sama, jangan takut, untuk mengambil keputusan yang tepat bagi hidup mereka. Yosef dan Maria telah mengambil keputusan yang tepat dalam hidup mereka dan berpartisipasi dalam keselamatan manusia. Mereka percaya dan tidak takut sepanjang hidup mereka, karena Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan mengasihi dan menyertai orang yang selalu terbuka dan percaya kepadanya. Maka jangan takut juga, hai para orang tua khususnya, untuk mendidik anak-anaknya supaya bertumbuh sebagai orang beriman dan warga negara yang jujur. Masyarakat kita bisa berubah menjadi lebih baik kalau generasi manusia merasakan kasih dan kebaikan dari dalam keluarganya. Jangan takut, hai kaum muda, untuk menjadi pribadi yang baik. Tuhan yang kita imani itu selalu menyertai kapan dan dimanapun Anda berada, asal saja Anda percaya kepadanya. Jangan takut, hai anak-anak dan remaja, karena Tuhan mengasihimu apa adanya. Ia sendiri berkata, biarkan kanak-kanak datang kepadaku. Lukas 18 ayat 16. Jangan takut, saudara sekalian, karena Tuhan menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Semoga saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.